Oke, puji Tuhan, hari Minggu ini kembali kita bertemu untuk belajar firman Tuhan dalam waktu yang sebentar, tapi mudah-mudahan menjadi sarana untuk membangun iman kita, menguatkan iman kita dalam mengikut Tuhan, dan menambah wawasan kita. Tetap sarana kita untuk bertumbuh dalam Tuhan, melalui setiap hari sharing firman Tuhan yang saya bagikan. Kalau sempat, silakan dicatat apa yang didapatkan pesan-pesan itu, supaya apa? Sebagai koreksi bahwa saya sudah baca firman Tuhan dan saya sudah menemukan pesan Tuhan apa dari firman Tuhan yang dibaca. Dan juga melalui pertemuan kita yang seminggu sekali ini dalam waktu yang kurang lebih setengah jam. Oke, kita akan mulai dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk bisa menangkap dengan baik yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami, dan juga segala fasilitas yang ada yang kami pakai Tuhan, baik itu laptop, HP, maupun jaringan, semua aman, tidak ada masalah sampai terselesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kalau saya mengawali dengan pertanyaan, apakah kalian pernah mendengar istilah flexing? Uh, Nelva, Pernah. Niko pernah. Apa flexing itu? Flexing tuh kayak pamer-pamer, Pak. Pamer-pamer harta. Pamer harta. Oke. Kalau Nelva, apa yang kamu ketahui tentang flexing? Sama sih Pak yang dibilang Niko. Kalau saya emang itu fleksi. Kenapa? Setahu saya yang kayak dibilang Niko sih Pak, kayak suka Oh, pamer-pamer gitu. suka pamer-pamer. Oke. Beberapa waktu yang lalu, kalau kalian sempat mengikuti berita, ini saya tampilkan gambar ini. Ada yang tahu? Ini kalau kalau gambar ini mengingatkan tentang apa? Atau tidak tahu? Jadi beberapa waktu lalu ada anak pejabatnya, saya sebut anak pejabat aja, tepatnya anak presiden sih. Dia ketika di Amerika beli makanan, roti ini, kue ini, difoto, ditaruh di IG, dan diketahui bahwa kue ini seharga 400.000. Ini mereka atau dia sedang makan di Amerika Serikat. Ya, namanya di Amerika kalau beli apapun ketika dijadikan nilai uang rupiah tentu nilainya besar. Dan kue ini ketika diselidiki sama netizen sama orang bahwa kue ini roti ini seharga kalau dirupiahkan menjadi 400.000. Dan akhirnya banyak komentar-komentar yang mengatakan, wah itu pamer kekayaan, pamer makanan mewah, pamer bisa beli sesuatu yang mahal. Padahal banyak orang-orang yang sedang kesulitan keuangan dan sebagainya. Jadi uh, dia memamerkan bahwa dia mampu beli makanan ini seharga 400.000. Tidak tahu motivasinya apa, apakah memang mau pamer atau bagaimana, tapi tentu saja uh, tidak sensitif, karena kan dia tidak sensitif dengan perasaan orang-orang, karena ini makanan yang hanya sekali makan, yang sekali makan aja. Tapi dengan biaya yang 400.000 rupiah untuk makan ini, tentu menjadi sesuatu hal yang uh, bagi orang-orang yang mengetahuinya dianggap tidak sensitif dengan keadaan yang ada. Jadi dianggap termasuk kategori flexing. Kita hari ini belajar mengenai flexing menurut pandangan firman Tuhan. Oke. Ya, flexing tadi seperti disampaikan oleh Niko dan juga dikuatkan oleh Nova, yaitu suka pamer-pamer harta. Ya. Flexing, saya tuliskan pengertiannya tindakan suka menunjukkan apa? Prestasi, kebahagiaan, dan gaya hidup mewah secara berlebihan. Jadi menunjukkan bahwa saya bisa punya prestasi ini. Atau kebahagiaan misalkan, dipamerkan secara berlebihan. Gaya hidup mewah, makan di tempat yang mewah, atau punya barang-barang yang harganya mahal, atau jalan-jalan ke satu tempat yang orang lain mungkin hanya impian kalau ke sana, dipamerkan.
biasanya dipamerkan di mana? Di media sosial. Belakangan ini ketika media sosial mulai marak, mulai muncul, ada G, ada apalagi Twitter atau sekarang disebut X, ada TikTok. Kalau YouTube ya kan nggak semua orang main YouTube. Ya mungkin juga bisa YouTube. Kalau orang memamerkan di media sosial, di IG-nya, di Instagram-nya, di TikTok-nya, di Facebook-nya bahwa oh saya meraih hal ini, saya punya hal ini, saya punya benda ini, dan dia pamerkan secara supaya apa? Supaya orang lain tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia miliki, dan apa yang dia lakukan, supaya mendapatkan pengakuan. Apa yang dia pamerkan? Tadi disebutkan harta, bisa harta, prestasi, pencapaian, keberhasilan, atau bahkan orang memamerkan pasangannya. Apa contoh? Oh, saya punya ini pacar saya cantik, pamerkan di IG, ditunjukkan. Oh, ini saya punya pasangan saya yang ganteng, orangnya kaya dan sebagainya. Tindakan suka memamerkan atau menunjukkan secara berlebihan itulah yang sekarang dikenal dengan nama flexing. Ini adalah istilah baru, dulu tidak ada, tapi sekarang ada istilah namanya flexing, menunjukkan sesuatu, memamerkan secara berlebihan. Mengenai flexing pengantarnya ini. Dan saya awali dengan tadi ada anak pejabat yang dia menunjukkan, oh ini loh saya bisa makan mewah, makan dengan harga yang mahal, kue yang biasa. Kalau makanan berat, nasi atau dipamerkan satu meja dengan harga mahal mungkin masih mending. Ini satu kue yang cuma ya sekali makan harga sekian ratus ribu tentu mengusik perasaan banyak orang. Pembelajaran mengenai flexing, yang pertama flexing itu mengarah pada kesombongan. Minta tolong Nelva baca ayat Amsal 16 ayat 5. Sebentar, Pak. Amsal 16 ayat 5. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Ya, jadi di Alkitab itu ada kata sombong, tinggi hati, congkak, itu sama saja artinya. Jadi satu, itu perasaan yang berlebihan, perasaan yang bangga berlebihan, sombong, tinggi hati, congkak. Nah, kalau kata-kata itu disebutkan, biasanya diikuti dengan kebencian dari Tuhan. Bahwa orang yang sombong atau orang yang tinggi hati akan mendapatkan hukuman. Orang yang sombong ya itu akan mengalami kejatuhan dan sebagainya. Di Alkitab, kata sombong, tinggi hati itu tertulis kurang lebih sebanyak 200 kali. Jadi mengingatkan bahwa penting sekali kita menghindari sifat yang berbahaya ini. Ada contoh orang yang bertindak flexing di Alkitab, nah, yaitu memamerkan sesuatu secara berlebihan. Yang pertama ada raja namanya Ahasveros. Kalau kalian tahu kisah Ratu Esther, itu kan diawali Raja Ahasveros memamerkan kekayaan dan kemegahan kerajaan sampai berhari-hari. Jadi dia merasa bangga dengan kekayaannya, dia pamerkan pada rakyatnya sampai berhari-hari. Selama beberapa hari. Coba minta tolong Niko baca Esther 1 ayat 4. Esther 1 ayat 4. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari selamanya sampai 180 hari. Ya, jadi dia selama 180 hari. Kalau misalkan satu bulan ini 30 hari, berarti dia selama 6 bulan pesta terus setiap hari. Memamerkan ini kekayaan saya, ini yang saya miliki. Membuat orang lain kagum, bangga. Oh, luar biasa Raja. Disebutkan tadi Baginda itu ya Raja Ahasverus. Dia bangga, bahkan saking bangga berlebihannya. Dia sampai mau memamerkan kecantikan istrinya. Namanya Ratu Wasti. Tapi karena istrinya ini tidak mau dipamer-pamerkan, tidak mau ditunjukkan, nah, akhirnya Ratu Wasti pun diberhentikan, diganti, dicari orang lain untuk menjadi permaisuri atau istri raja yang baru dan kita akhirnya mengenal ada nama Esther yang akhirnya menggantikan kedudukan Ratu Wasti. Jadi ini adalah salah satu contoh tindakan flexing di Alkitab. Itu seorang raja yang memamerkan kekayaannya selama berbulan-bulan karena disebutkan 180. Nah, tentu itu hal yang berlebihan, boros, dan tidak ada gunanya. Ada satu lagi yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia satu kali dia sakit
Kemudian dia meminta berdoa kepada Tuhan supaya disembuhkan. Kemudian datang Nabi Yesaya berkata bahwa Tuhan menyembuhkan dia, beri tambahan umur 15 tahun. Dia sembuh, dia bersyukur sama Tuhan, tapi sayang sekali bersyukurnya salah. Ketika ada kunjungan dari Raja Babel ke istananya, dia saking bangganya memamerkan semua kekayaan yang dimiliki. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Nelva, baca 2 Raja-Raja 20 ayat 13. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 13. Dua Raja-Raja 20 ayat 13. Ya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ya, biasanya kalau ada raja dari kerajaan lain berkunjung itu ya diterima seadanya. Artinya itu ya diterima di ruang utama, ruang tamu atau ruang kerajaan yang utama gitu aja. Dan apa keperluannya dijamu sepantasnya. Tidak sampai ditunjukkan semua yang ada pada dia. Ya ngapain? Kan juga tidak mungkin kalau ada presiden dari negara lain mengunjungi Pak Jokowi dan Pak Jokowi menunjukkan semua isi istana negara, kamar-kamar, dapur, dan sebagainya kan juga tidak mungkin. Hanya ditemui di tempat utama, setelah itu ya selesai. Tapi Raja Hizkia ini beda, dia saking bangganya senangnya, dia tunjukkan semua isi kerajaan, semua kekayaan, semuanya tanpa ada yang terkecuali. Dan itu ternyata tidak disukai oleh Tuhan. Satu kali Nabi Yesaya datang dan menubuatkan apa yang dia tunjukkan kepada Raja Babel. Satu kali itu akan berpindah jadi milik Raja Babel. Dan benar, ketika Raja Hizkia mati, semua barang-barang yang ada di istana kerajaan bangsa Israel ini, bangsa Yehuda waktu itu, diambil sama Raja Babel, disita, dirampas, dan rakyat bangsa Israel dibawa ke Babel menjadi tawanan, ditahan di sana. Jadi itulah akhirnya masuk ke masa pembuangan di Babel. Yang satu kali kita kenal ada orang-orang yang bernama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu kan mereka sudah ditahan di Babel. Jadi tindakan ketika memamerkan seluruh yang ada pada kita itu ternyata dibenci oleh Tuhan. Karena itu bisa mengakibatkan kesombongan. Dan itu yang dibenci oleh Tuhan. Hati-hati dengan dosa kesombongan, tanpa sadar kita pun sering mengalaminya. Kita merasa berhasil memiliki sesuatu yang berbeda dari orang lain, atau mencapai posisi tertentu dalam waktu yang singkat, kemudian menunjukkan di media sosial. Inilah saya bisa meraih uang sekian banyak dalam waktu yang singkat, atau inilah saya berprestasi dan yang lain. Kebanggaan yang berlebihan jadi kesombongan tersebut. Lalu bagaimana? Ketika mendapatkan sesuatu, lebih baik menahan diri. Tidak ceritakan secara berlebihan. Sebaiknya berdoa, mengucap syukur, ya cerita seperlunya saja. Tapi fokusnya pada kebaikan Tuhan, bukan pada kebanggaan diri. Misalkan saja punya HP baru, misalkan Niko punya HP. Nggak usah ditunjukkan di media sosial, di foto-foto ini HP saya. Tapi ucap syukur. Kalau memang perlu cerita, ya puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, saya dapat HP baru, mudah-mudahan HP ini bisa saya gunakan sebagai mungkin. Kita tetap menyampaikan dengan sewajar. Yang pertama, flexing itu mengarah ke kesombongan. Hati-hati. Orang yang flexing memamerkan itu sombong. Dan orang yang sombong tinggi hati tentu dibenci Tuhan. Yang kedua, mengenai flexing itu apa? Flexing itu sebenarnya tanda butuh pengakuan orang lain. Tadi terakhir apa? Nggak tolong Niko. 1 Tesalonika 2 ayat 4. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ya, salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu ingin diakui. Ingin orang lain itu mengakui kita.
supaya mendapatkan pengakuan, orang pun melakukan apa saja. Sebenarnya ini terjadi karena jiwanya itu minder, tidak percaya diri, tidak bisa bergaul, tidak apa itu tidak diterima oleh teman-temannya, akhirnya butuh pengakuan dari orang. Dia ingin dianggap sebagai seorang yang penting, orang yang mampu melakukan apa saja, seorang yang tidak kekurangan, seorang yang terkenal dan hidupnya aman. Padahal hidupnya penuh ketertolaan, tidak menghormati orang tua, tidak bisa bergaul, bahkan mungkin sebenarnya tidak punya apa-apa, tapi memaksakan diri. Kadang-kadang saya juga pernah terjebak dalam situasi ini. Saya ingin diakui oleh orang lain, sehingga saya flexing, memamerkan apa yang ada pada saya. Firman Tuhan yang dibaca tadi oleh Niko mengajarkan supaya kita mencari pengakuan manusia itu lebih baik daripada apa? Kita tidak mencari pengakuan manusia, tapi lebih baik berkenan pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Nah, sebab saya tidak mencari pengakuan manusia, tapi berkenan kepada Tuhan." Nah, itu. Jadi tidak perlu kita memamerkan sesuatu yang kita miliki supaya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Biarkan orang lain menilai kita istimewa karena tindakan kita yang baik. Biarkan orang lain menilai kita karena sikap kita yang sopan. Biarkan orang lain menilai diri kita karena perkataan kita yang menyenangkan dan prestasi yang kita miliki. Bukan karena kita memamerkan sesuatu secara. Kalau kita menunjuk-nunjukkan diri, punya barang sesuatu, punya kedudukan, punya harta, punya materi, ya mungkin orang hanya sesaat saja kagum sama kita. Oh, luar biasa, kamu punya barang itu. Yang orang lain belum punya, kamu bisa memiliki. Tentu hanya sesaat saja ketika orang melihat sekali. Tapi kalau orang lain melihat sikap kita yang baik, perkataan kita yang sopan, yang menyenangkan, dan juga karena prestasi kita, tentu itu akan menjadi hal yang awet, yang orang akan terus mengingat, bukan karena benda yang kita miliki. Percayalah kita ini berharga di mata Tuhan. Di hadapan Tuhan kita ini istimewa, berharga, dan mulia. Bukan karena yang kita miliki, tapi karena kepribadian kita. Yesaya 43:4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dalam pandanganku, maka aku mengasihi engkau. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Istimewa, mulia karena itu Tuhan mengasihi kita. Bukan karena yang kita miliki, tapi memang karena pribadi kita berharga di hadapan Tuhan. Coba perhatikan orang-orang yang teman-teman yang flexing, suka pamer jam tangan misalkan, pamer apa kekayaannya. Sebenarnya dia tidak percaya diri. Jiwanya itu ingin diterima oleh orang. Tapi ya buat apa? Karena semua yang ada pada kita ini kan juga ya sementara. Dan orang lebih baik mengakui karena sikap kita yang baik, perkataan kita yang menyenangkan, sikap kita yang sopan. Di flexing yang pertama mengarah pada kesombongan. Yang kedua, orang yang flexing tandanya butuh pengakuan. Kita tidak butuh pengakuan orang lain, lebih baik kita berkenan di hadapan. Kita perlu pengakuan orang lain, tapi secara alamiah saja. Jangan karena kita berlebihan. Yang ketiga, yang terakhir, yang pernah juga saya sampaikan, ingat kita meninggal tidak bawa apa-apa. Nah, Nelva, 1 Timotius 6 ayat 7. Sebentar, 1 Timotius. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, ada lagu yang bagus berkata, ku tak membawa apapun juga dalam dunia, dan juga kita tidak membawa apa-apa pada akhirnya ketika pulang, ketika meninggal nantinya. Firman Tuhan mengatakan kita ini lahir nggak, tidak pakai apa-apa. Tidak ada bayi yang lahir pakai baju yang bagus. Tidak pakai baju. Dan ketika meninggal pun juga tidak membawa apa-apa. Ya bahkan ya kalau orang Kristen pakai baju itu baju terakhir, ya hanya itu saja, tidak ada kesempatan ganti baju lagi. Ketika kita meninggal tidak ada yang bisa kita bawa. Kalaupun ketika ada orang meninggal, mungkin kalian tahu ada ketika meninggal di peti matinya diisi barang-barang berharga. Saya masih sering melihat ketika orang yang meninggal, petinya diisi oleh barang-barang kenangan, tas, buku, atau benda-benda lain yang semasa hidup itu berharga bagi yang meninggal sebagai kenang-kenangan dikasihkan. Tapi toh itu orang yang meninggal juga tidak bisa menikmati.
Pernah tidak menjumpai, Niko, orang yang meninggal, di peti matinya diisi barang-barang yang bagus-bagus. Katanya barang kenangan. Pernah, Pak. Pernah ya? Ya, diisi itu. Terus, Reva juga pernah melihat? Pernah, Pak. Pernah. Termasuk yang viral belakangan ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Di gereja kami itu. Itu gereja. Ya, saya juga ngikuti sampai apa pendetanya klarifikasi dan sebagainya. Ya, bukan di gereja kalian saja, di banyak tempat pun demikian. Kalau di gereja kalian malah ada aturannya. Yang saya ikuti beritanya kan ada aturan di bukunya itu bahwa tidak boleh masukkan apa-apa. Tapi di gereja-gereja yang lain tidak ada aturannya. Sehingga orang mungkin kata emosional masukkan sesuatu. Iya terserah, mungkin ada orang yang ingin memasukkan barang-barang kenangan di itu, tapi usahakan kalau bisa jangan memasukkan Alkitab. Nah, tak layak lah. Ngapain Alkitab dikubur? Kan nggak bagus. Lebih baik dibaca sama yang hidup. Saya ketika mama saya meninggal dimasukkan tasnya kesayangannya. Ya sudah, tidak apa-apa, nggak ada yang pakai. Ketika papa saya meninggal, adik saya penulis buku dia memasukkan buku-buku karangannya ke peti mati, dimasukkan. Alkitab pun sempat dimasukkan, tapi ya saya ambil. Kata apa, Alkitab dikubur. Jadi kita meninggal tidak bawa apa-apa. Orang yang meninggal pun ketika dikelilingi barang-barang yang baik, bahkan uang sekalipun ya tidak bisa. Jadi tidak perlu ada, tidak bisa, tidak ada yang bisa kita banggakan selama kita hidup di dunia. Tidak ada yang perlu kita pamerkan, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena ketika meninggal tidak bawa apa-apa, tidak perlu kita pamerkan kemewahan, tidak perlu menunjukkan kebanggaan secara berlebihan. Semua yang ada pada kita ini bersifat sementara. Sementara, semua toh ya sementara saja. Bukan hak milik dan hanya titipan. Kalau kalian diberi kesempatan menggunakan barang-barang tertentu, itu sebenarnya Tuhan menitipkan pada kalian. Tuhan memberikan kepercayaan buat kalian, bukan hak milik. Itu titipan. Kalau diberikan uang satu kali itu ya, kita diberi kesempatan untuk memakainya, bukan kita miliki. Lalu bagaimana menyikapi ketika kita mendapatkan berkat atau sesuatu yang membanggakan? Lebih baik ceritakan saja kisah perjuangannya, supaya menginspirasi orang lain, dan bukan hanya benda yang didapatkan. Misalkan saja, eh, Niko mendapatkan prestasi nilai yang baik, juara kelas. Tidak usah, tidak perlu hanya menunjukkan nilai rapotnya aku, dan ini saya juara kelas. Mungkin boleh ditunjukkan, tapi ceritakan kisah perjuangan. Ini saya belajar sekian waktu. Belajar saya mati-matian. Sebelum tidur saya malam mengulangi. Baca yang jadi bahan ulangan dan sebagainya. Ketika ada ceritanya, bukankah itu menginspirasi orang? Sehingga kita tidak flexing barang tertentu, tapi kita menceritakan. Misalkan saja eh, seorang yang karena pekerjaannya mendapatkan gaji yang lebih baik, kedudukan yang baik. Ceritakan prosesnya dalam bekerja. Saya bekerja dari bawah, dari nol, dari titik yang paling rendah, kemudian saya tekuni, saya berangkat pagi-pagi melalui kemacetan, kemudian saya tekun di dalam pekerjaan, pulang yang paling terakhir sekali. Puji Tuhan akhirnya saya mendapatkan prestasi gaji yang naik, kedudukan saya juga meningkat. Itu akan membuat orang jadi terinspirasi. Oh, saya lebih baik seperti itu. Jangan cuma tunjukkan nilai uangnya di sosmed, orang akan jadi berpikirannya negatif. Demikian juga kalau seorang atlet mendapatkan medali kejuaraan, tuliskan bagaimana ceritanya. Jangan cuma medalinya saja yang dipamerkan, tuliskan perjuangan. Dan itu akan lebih baik menginspirasi orang lain. Sebab segala sesuatu yang ada pada kita ini dari Tuhan, milik Tuhan, dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita boleh flexing hanya pada satu hal, yaitu kita menunjukkan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi hidup kita. Tuhan Yesuslah yang kita tonjolkan, yang kita utamakan, dan yang kita harus pamerkan. Kalau segala sesuatu yang kita banggakan ya tentang Tuhan. Misalkan mendapatkan sesuatu, saya punya ini, kalau bukan karena Tuhan Yesus yang memberikan, saya tidak akan bisa. Dan tuh orang akan bangga dengan kita. Oh ya, karena pertolongan Tuhan dia bisa mendapatkan. Bukan sekedar karena benda. Oke, jadi flexing adalah terjadi karena mengarah pada kesombongan. Orang yang flexing itu sombong, membanggakan diri secara berlebihan. Dan orang yang flexing tanda butuh pengakuan orang lain supaya dianggap
baik, dianggap berprestasi, dianggap kaya, dianggap terhormat, padahal sebenarnya itu hanya butuh pengakuan saja. Dan yang ketiga, kita meninggal tidak bawa apa-apa, jadi tidak ada yang perlu kita pamerkan berlebihan dalam hidup ini. Semua karena Tuhan, semua Tuhan yang mengizinkan untuk kita memiliki, untuk kita mengalami, tapi itu pun sebenarnya hanya titipan saja. Oke, sharing kita terus yang jadi bahan untuk sharing kita adalah pernah enggak kalian itu melakukan flexing tanpa kalian sadari? Atau kalau enggak ya pernah melihat teman yang lain yang flexing atau pamer sesuatu. Kalau dari saya pernah terjebak dalam situasi flexing, merasa bahwa saya punya sesuatu, punya berlebihan, saya pamerkan di media sosial. Misalkan saya berhasil pelayanan di sini, di satu tempat, kemudian saya tunjukkan bahwa ini loh, saya masih muda, saya berhasil melayani. Saya mengalahkan orang-orang yang kuliah teologi. Saya mengalahkan orang-orang senior dalam pelayanan. Tapi ternyata itu sebenarnya saya hanya butuh pengakuan. Dan saya sadar itu salah. Gereja itu saya tidak lagi melakukan pamer, walaupun kelihatannya roh. Jadi itu adalah contoh bahwa flexing terhadap kebanggaan berlebihan terhadap apa yang saya lakukan. Niko pernah mengalami atau pernah melihat teman atau orang lain yang menurutmu wah ini flexing? Kalau temen sih banyak sih yang kayak mamer apa prestasi kayak nilai. Hmm. Terus sama saudara juga pernah dia pamer barangnya dia. Aku juga pernah sih kayak waktu kecil pernah mamer mainan juga ke saudara juga pernah. Pamerkan itu gimana? Menunjukkan gitu. Ini punya. Dia menunjukkan mahal nih gitu. Oh, mahal. Biasa anak kecil. Ya, kalau teman-teman yang tadi karena prestasinya itu, gimana cara dia menunjukkan? Woi nilai gue eh cepet nih Uh, gitu. Lu pada berapa gitu. ya, itu padahal bisa jadi itu hanya kebetulan atau keberuntungan dia dapat itu. Tentu yang satu kali dapat lagi nilai yang bagus. Ya, jadi kalau dapat nilai yang bagus, ya lebih baik tahan diri, jangan berlebihan. Ya, terima kasih untuk ceritanya. Nelva, pernah mengalami atau pernah melihat teman lain Eh, refleksi? Kalau Nova sih mungkin eh, pernah ya temen yang agak kayak dia pamer tapi pamernya nggak yang langsung menunjukkan gitu kayak tanpa sengaja dia cerita tapi dengan cara dia mau pamer tapi dengan cara cerita gitu Pak. Hmm. Apa yang dipamerkan? Kayak sesuatu barang yang dia punya ataupun yang dia dapatkan gitu loh. Hmm. Cerita ya, saya punya ini. Iya. Biasa. Kamu kayak mendengarnya gimana rasanya? Seneng, jengkel, atau gimana? Sebenarnya biasa aja, cuman kalau misalkan caranya dia yang kayak agak menyinggung yang lain, maksudnya dengan cara dia bercerita tapi dia juga kayak gitu yang nggak punya, kan jadi kayak ih apa sih lo gitu. Hmm. Kalau Nelva sendiri pernah secara tidak sengaja? Mungkin pernah juga sih pas sengaja apa secara tanpa sadari gitu. Apa? Pamerkan apa? Pamer apa ya? Kemampuan. Kayak ini sih Pak, lebih ke nilai juga, Oh, nih. bukan barang. Ya, ya. Sebenarnya kalau nilai itu juga sebenarnya wajar-wajar aja. Karena kadang-kadang kita itu tidak menduga. Ternyata yang saya kerjakan benar. Nilainya Iya. maksimal, bagus. Kita akhirnya bangga. Saya loh bisa dapat ini. Selama ya wajar-wajar aja. Oke, puji Tuhan itu yang sharing kita pada kesempatan kali ini. Eh,
Nelva bisa tutup dalam doa. Bisa, Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pada pagi hari ini, untuk kesempatan yang singkat ini kami bisa eh, mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami tidak sombong, tidak memamerkan segala apa yang kami punya, karena apapun yang kami punya di dunia ini, kami tidak akan membawanya nanti di akhir hidup kami, Tuhan. Ya Bapak, terima kasih juga untuk yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya untuk segala apapun yang Pauki kerjakan, Engkau yang selalu berkati dan menyertainya, Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini, untuk apapun yang telah kami lewati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini, esok, dan di minggu selanjutnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Oke, selamat menyelesaikan PTS-nya besok. Raih nilai yang maksimal. Tuhan berkati. Amin, Pak. Tuhan Makasih, Pak. memberkati, Pak.